Oke, jadi gini tadi maksud pertanyaannya. Mengapa ya setelah kita konsumsi suplemen vitamin B, itu nantinya urin yang kita keluarkan itu akan memiliki aroma yang sama persis dengan suplemen vitamin B-nya ini. Seperti kita tahu bahwa suplemen vitamin B itu aromanya agak-agak gak enak kayak gitu ya. Kok kalau pipis baunya kayak gitu, kayak vitamin B gitu ya. Kalau dalam bentuk suplemen ya, kalau suplemen kan dia lebih pekat, lebih ekstrak kayak gitu. Nah, jadi seperti tadi penjelasan di awal bahwa vitamin B itu adalah salah satu jenis vitamin yang larutnya dalam air. Artinya adalah kalau dia masuk ke dalam tubuh kita, setelah kemudian dia menjadi kofaktor ya, kemudian turut bekerja dalam metabolisme tubuh. Kalau jumlahnya berlebih yang masuk ke dalam tubuh, maka tubuh itu nantinya akan bisa mengeluarkan atau mengekskresikan vitamin B ini melalui urin gitu. Kenapa ya? Karena dia larut dalam air, jadi mudah dikeluarkan gitu. Nah, itu juga yang menyebabkan aroma urinnya akan jadi seperti aroma dari vitamin B-nya gitu ya. Nah, tetapi sebenarnya jawab yang ini dulu. Kalau tadi kan kebutuhan asam folat bagi ibu hamil hanya sekitar 600 mikrogram saja ya. Sedangkan kalau digaung-gaungkan dalam minuman susu ibu hamil dan sebagainya mengandung sekian mikrogram asam folat yang lebih dari seharusnya, itu bagaimana? Apakah akan bahaya bagi ibu hamil? Nah, jadi seperti tadi penjelasannya bahwa karena asam folat ya, vitamin B9 itu sifatnya adalah mudah larut di dalam air, maka kalau kelebihan jumlahnya ya nanti akan dikeluarkan oleh tubuh gitu. Jadi mengkonsumsi suplemen atau vitamin itu secukupnya, nggak usah berlebihan, sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau berlebihan juga nanti bakal dikeluarkan oleh tubuh. Yang nggak bagus adalah kalau kekurangan gitu ya. Nah, tapi apakah semua vitamin B itu bisa langsung keluar aja dalam tubuh ketika jumlahnya berlebih? Enggak juga sih ya. Nanti kita bahas lagi setelah bahas vitamin C ini. Nah, kalau tadi kita udah bahas jenis-jenis vitamin C ada banyak banget dari B1 sampai B12, sekarang kita berpindah pada vitamin C. Vitamin C itu adalah salah satu jenis vitamin yang juga larutnya dalam air sama dengan vitamin B tadi ya. Nah, vitamin C ini biasanya kita temukan dalam aneka sayuran, juga aneka buah-buahan. Apa aja? Banyak banget ya, ini hanya sebagian kecil contoh aja. Ada jeruk, jambu biji, lemon, anggur, kiwi, leci, ada kesemak itu untuk buah-buahnya. Untuk sayurannya ada bayam, paprika, cabai, brokoli, tomat. Nah, jadi cabai itu ada vitamin C-nya ya. Oke. Kekurangan vitamin C dapat menyebabkan masalah kulit. Ya, luka jadi sulit sembuh, mudah lelah, gusi mudah berdarah, berat badan jadi naik, kekebalan tubuh rendah, dan terjadinya nyeri sendi. Nah, ada juga yang kemudian kayak artis-artis gitu ya, oh nih suntik vitamin C biar dapat tenaga gitu ya. Vitamin C itu banyak banget yang bisa diinputkan ke dalam tubuh ya, metode-metodenya. Dan yang sekarang booming itu ya lewat disuntikkan vitamin kayak gitu. Karena kalau disuntikkan ya pasti langsung kemudian terserap dengan mudah oleh tubuh. Kalau lewat dikonsumsi atau makan kan ada beberapa rangkaian prosesnya dulu gitu. Nah, vitamin C ini kalau kita konsumsi dalam jumlah yang tepat ya, nantinya kita bakal punya kulit yang memang sehat kayak gitu ya. Emang bukan vitamin E yang bikin kulit sehat ya, vitamin C itu mendukung ya. Kemudian vitamin C itu manfaatnya apa aja? Dia bermanfaat untuk membantu memelihara kesehatan kulit tubuh kita, karena tubuh kita itu membutuhkan vitamin C untuk memproduksi kolagen ya. Apa itu kolagen? Kolagen itu adalah protein yang membentuk lapisan dan jaringan ikat tubuh gitu. Jadi bagus sekali untuk konsumsi vitamin C secara harian. Apa bentuknya suplemen, Bu? Ya, kan kita bisa dapat vitamin C dari tadi, makanan yang kita makan, banyak banget ya jenisnya. Kemudian mencegah penyakit dan melawan sel kanker, menurunkan resiko penyakit jantung, menjaga kesehatan mata, meningkatkan mood, dan mencegah terjadinya penuaan dini. Nah, ini ada
pernyataan lagi di mana kalau tadi dijelaskan bahwa vitamin B kompleks maupun vitamin C adalah vitamin yang mudah larut dalam air, yang artinya ketika dikonsumsi jumlahnya berlebih kemudian akan dikeluarkan melalui urin, sehingga kalau kita konsumsi suplemen vitamin B itu akan urinnya beraroma seperti suplemennya tersebut. Nah, tetapi ada yang bisa tertahan di dalam tubuh, yaitu vitamin C dan vitamin B12 ya. Jika jumlahnya berlebihan dari jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh, maka dia bisa disimpan di hepar gitu. Nah, sekarang yuk kita lanjut lagi untuk vitamin yang kali ini larut pada lemak. Apa aja tadi? Vitamin A, D, E, dan K ya. A, D, E, K ya. Kita langsung mulai pembahasannya ya. Vitamin A atau nama kimianya adalah retinol ya. Peran dari vitamin A itu apa sih? Nah, vitamin A itu baik untuk penglihatan, diferensiasi sel, dia juga memiliki fungsi untuk menjaga kekebalan tubuh, dia berperan juga pada pertumbuhan dan perkembangan tubuh, untuk reproduksi dan untuk mencegah kanker serta penyakit jantung. Itu fungsi dari vitamin A. Nah, sumber dari vitamin A itu kita dapatnya dari mana aja? Vitamin A itu bisa kita dapetin dari hati, kuning telur, susu, dan mentega ya. Kebanyakan juga dari minyak ikan kita bisa dapat vitamin A ya. Kemudian sumber karoten lain itu seperti sayuran yang berwarna hijau tua dan sayuran-sayuran yang berwarna kuning jingga ya. Seperti misalnya kalau yang hijau tua di daun singkong itu ada juga kandungan vitamin A-nya, daun kacang ada juga kandungan vitamin A-nya. Apalagi yang sayuran warnanya kuning jingga ya udah familiar banget, pasti dia ada vitamin A-nya apa? Beta karoten adalah wortel, betul sekali ya. Oke. Untuk kekurangan vitamin A sendiri itu bisa menyebabkan terjadinya buta senja. Jadi kayak ayam ya. Kalau kalian memperhatikan ayam itu kalau udah maghrib itu langsung balik lagi lah ya. Hampir maghrib balik lagi ke rumah, balik lagi ke kandang gitu ya maksudnya. Dan kalau sudah matahari itu tenggelam, tidak ada sumber cahaya sama sekali ya dia nggak bisa lihat. Nah, keadaan buta senja ini kadang ada loh orang yang tidak menyadari bahwa dia itu buta senja atau rambut senja. Karena dia menganggap semua orang tuh kayak dia. Jadi orang buta senja itu kalau orang ya, dia kok bisa nggak menyadari kalau dia buta senja gini. Kan kalau zaman dulu nggak ada lampu, jadi mengandalkan cahaya matahari aja, makanya disebut buta senja. Jadi gini, kalau dia ada sinar, ada cahaya matahari, dia bisa lihat. Oke? Sebenarnya kayak gitu. Tapi kalau tidak ada cahaya, tidak ada sinar ya, maka dia nggak bisa lihat apapun. Itu namanya buta senja. Nah, kenapa kok dulu disebut buta senja? Ya karena dulu sumber penerangan hanya matahari aja. Jadi kalau malam nggak ada cahaya lain. Tapi kalau orang buta senja di zaman sekarang bagaimana? Dia bisa jadi nggak nyadar kalau dia buta senja. Kenapa? Karena malam pun dia bisa lihat, yang penting ada lampu. Tapi kalau nggak ada lampu, gelap, lap-lap banget, ya udah dia benar-benar nggak bisa lihat apapun. Sedangkan kalau orang yang normal, ketika kita masuk ke tempat yang gelap, awalnya kaget kan, matanya pasti gelap gitu. Tapi lama-kelamaan kita bisa melihat gitu. Jadi pencahayaannya diatur. Nah kalau orang buta senja nggak bisa. Ya. Kemudian bisa menyebabkan perubahan pada mata ya, kekurangan vitamin A itu berupa infeksi. Kemudian perubahan pada kulit dan gangguan pertumbuhan. Nah, kemudian ada vitamin yang lain, vitamin D. Nah, sumber dari vitamin D itu kita dapat dari mana? Jadi kita dapatnya dari sinar matahari dan dari makanan. Jadi sekarang digaung-gaungkan sekali ya untuk pencegahan COVID. Itu salah satunya adalah memperoleh vitamin D sebanyak-banyaknya. Vitamin D yang gratis itu adalah dari sinar matahari. Kemudian ada himbauan-himbauan untuk berjemur di pagi hari. Nah selama kuliah dari
rumah, apakah kalian kalau pagi menyempatkan diri untuk kemudian bermandikan sinar matahari atau nggak sempet Bu, kan kuliah online tiap pagi. Oke, kan kuliahnya bisa ya ambil bawa HP atau enggak bawa laptop, ya udah gitu sambil bermandikan cahaya matahari kan bisa. Atau soalnya vitamin D ini yang dari cahaya matahari itu nggak bisa tembus kaca ya. Jadi kalau kalian ada di rumah, kacanya ditutup, terus ada sinar matahari masuk, itu tetap vitamin D-nya nggak dapet kita. Tapi kalau kita berjemur, bermandikan cahaya matahari itu bisa ya. Nah, kalau nggak dapet dari matahari, dapet dari makanan apa? Pokoknya yang bentuknya kolekalsiferol ya, seperti kuning telur, hati, krim, mentega, minyak hati ikan. Tuh. Nah, apa yang terjadi apabila kita kekurangan vitamin D? Nah, kalau kekurangan vitamin D itu akan terjadi kelainan pada tulang yang dinamakan rickettsia ya pada anak-anak dan osteomalacia ya pada orang dewasa. Nah, apa aja manfaat vitamin D? Nanti coba ya kita bahas. Ibu akan buka dalam grup diskusi klase. Jadi nanti silakan jawab apa nih manfaat vitamin D bagi tubuh ya. Nah, kita lihat kalau berikutnya ada vitamin E. Vitamin E itu kita dapatnya dari mana saja? Vitamin E itu banyak dalam bahan makanan ya. Sumber utamanya adalah minyak tumbuhan, terutama pada minyak kecambah gandum dan biji-bijian. Minyak kelapa, zaitun itu hanya mengandung sedikit saja vitamin E ya. Sayuran dan buah-buahan yang merupakan sumber vitamin E yang besar itu adalah daging, terus daging dari unggas, maksudnya daging dari ayam, bebek kayak gitu ya, ikan, kacang-kacangan gitu ya, itu dapat vitamin E juga, tapi jumlahnya ternyata terbatas, cuma tetap lebih tinggi daripada minyak kelapa dan zaitun gitu ya. Nah, vitamin E itu sebenarnya berapa miligram sih kebutuhannya? Kayaknya hanya sekitar 10 hingga 20 miligram aja ya hariannya. Oh maaf, sekitar 20 hingga 40 miligram atau setara 20 IU ya maksimal kayak gitu. IU adalah satuan dari vitamin E. Kemudian, apa yang terjadi kalau kita kekurangan vitamin E? Yang terjadi adalah adanya kelemahan dan kesulitan berjalan, nyeri pada otot betis, gangguan penglihatan, anemia, retensi cairan atau odem, kemudian adanya kelainan kulit, kekurangan gizi, ya, untuk biasanya menyebabkan ya terjadi pada bayi yang prematur. Nah, apa aja manfaat vitamin E di dalam tubuh? Nanti dijawab di diskusi kelas ya. Kemudian kita ke vitamin yang terakhir, ini ada vitamin K. Sumber utama vitamin K itu adalah hati, sayuran, untuk yang daun-daunnya berwarna hijau, kemudian kacang buncis, kacang polong, kol, dan brokoli, sayur kol gitu ya. Bahan makanan lain yang mengandung vitamin K itu ada susu, daging, telur, seralia, dan buah-buahan. Jadi susu, daging, telur, seralia itu bukan hanya mengandung vitamin B kompleks ya. Tadi kan kita bahas itu B kompleks. Ternyata di dalamnya juga ada vitamin K ini. Ya. Kekurangan vitamin K bisa menyebabkan darah jadi tidak menggumpal. Jadi kan memang sebaiknya itu kalau misalnya terjadi luka, itu kan ada yang namanya bleeding time. Ya, waktu perdarahan. Nah, waktu perdarahan normal orang itu berapa gitu ya? Kalau ada vitamin K, ya akan berlangsung normal. Tapi kalau nggak ada atau kekurangan vitamin K, dia jadinya apa? Kalau luka tuh berdarah, lama sekali membekunya, lama sekali berhenti perdarahannya gitu ya. Jadi kalau ada luka, operasi itu akan terjadi perdarahan. Kekurangan vitamin K juga bisa menyebabkan gangguan absorpsi lemak ya. Jadi lemak tuh sulit terabsorpsi sehingga menyebabkan tubuh kekurangan lemak, badannya kecil gitu ya. Kemudian gejala kelebihan vitamin K ini biasanya adalah terjadinya hemolisis sel darah merah
terjadinya sakit kuning dan kerusakan pada otak. Jadi kekurangan ada masalah, kelebihan juga ada masalah ya untuk vitamin K ini karena dia larutnya pada lemak. Jadi kemungkinan dia akan tersimpan di dalam tubuh dalam jangka waktu yang lumayan. Tapi kalau dia larut dalam air seperti vitamin B itu akan mudah sekali hilang kemudian atau terreduce gitu ya dari tubuh. Oke, itu adalah materi kita yang terakhir. Kita akan lanjutkan di diskusi kelase. Ibu akan bertanya tentang apa manfaat dari vitamin D, E, dan K.